Alfi. Halo Nisfa. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah sarapan? Udah dong. Oh, sarapan apa tadi? Nasi goreng lah, gimana? Nasi goreng? Iya. Tiap pagi makan nasi goreng? Enggak dong, biasanya mie goreng sih. Makan mie pagi-pagi? Iya, namanya gimana? Gak apa-apa, karbohidrat kok. Iya dong. Coba kenalan dulu sama teman-temannya. Oke. Halo teman-teman, kenalin nama aku Alvina Rizati, panggil aja aku Alfi ya. Aku merupakan mahasiswa semester akhir dari IKIP PGRI Bojonegoro dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Mbak Alfi sekarang kesibukannya apa? Untuk kesibukan saat ini tentunya menjadi mahasiswa semester akhir itu nggak lepas dari menyusun skripsi ya. Jadi kesibukan saat ini menyusun skripsi, terus part time jadi mentor di salah satu organisasi yang ada di Malang itu secara online, itu namanya Peta Career. Nah itu aku menjadi mentor di sana, jadi aku kayak memberi insight terkait MSIB. Dan kebetulan di bulan Juni kemarin itu aku baru saja selesai menyelesaikan program MSIB Batch 4. MSIB? Iya. Itu program apa? Program dari Kampus Merdeka. Nah, Kampus Merdeka itu program yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek. Gitu. Ya, boleh jelasin nggak secara detail gitu maksud MSIB itu apa? Maksud MSIB itu, MSIB itu kan singkatan ya. MSIB sendiri itu adalah magang dan studi independen bersertifikat. Nah, MSIB itu program dari Kampus Merdeka. Nah, Kampus Merdeka ini program yang diluncurkan Kemendikbudristek. Di program Kampus Merdeka sendiri itu ada beberapa subprogramnya. Ada Kampus Mengajar, ada Wirausaha Merdeka, PMMB, dan yang aku ikuti itu MSIB gitu. Nah, kebetulan aku lolos di batch 3 dan di batch 4. Di batch 3 itu aku di salah satu perusahaan konsultan yang ada di Yogyakarta. Lalu di batch 4 aku di salah satu perusahaan retail. Jadi kalau misalnya kita ikut MSIB nih, kita tuh bisa milih perusahaan atau ditentuin dari Kemendikbud? Kita sendiri yang milih. Jadi di website Kampus Merdeka itu ada berbagai banyak posisi dan berbagai banyak mitra, tergantung minat kita itu mau apply yang mana. Tergantung apa ya, meskipun kita lintas jurusan itu nggak apa-apa, minatnya di mana ya udah itu di-apply. Misal Mbak kan di Bojonegoro, terus pengen ngambil di Jogja. Yeah. Nah itu Mbak sengaja milih di Jogja atau emang di sana udah ada pilihan-pilihan tertentu daerahnya di mana-mana gitu? Oh ya, di website Kampus Merdeka, aku balik lagi ke website Kampus Merdeka, itu ada filter untuk kotanya, itu bisa milih, lalu perusahaannya bisa milih, lalu posisinya juga bisa milih. Nah kebetulan di perusahaan yang batch 3 aku ikuti itu head office-nya ada di Yogyakarta, tapi penempatannya itu di seluruh Indonesia, dan kebetulan aku ditempatkan di head office gitu. Nah untuk yang di Tangerang, cuman aku ditempatnya di kantor cabang di Karawang gitu. Berarti Mbak kemarin ngambil posisi apa? Untuk di batch 3 aku ambil Junior Consultant for Digital Media. Itu apa? Itu jadi kita job desk-nya diberi tanggung jawab untuk melakukan optimalisasi media sosial sama website. Nah selain job desk itu aku juga harus merancang berapa strategi marketing untuk berapa UMKM yang dihandle sama perusahaan tersebut gitu. Lalu di batch 4 yang aku ambil itu social media spesialis, cuman especially-nya buat employee branding. Jadi aku ditempatkan di divisi rekrutmen gitu. Tujuan Mbak ikut MSIB itu apa? Ada kayak tujuan tertentu gak sih, atau males di kampus jadi ikut MSIB atau yang lain? Sebenarnya ya itu sih yang benar katamu, kayak semester 7 aku kan baru ikut semester 7 ya. Jadi semester 7 itu hanya cuman 9 SKS. Nah, kebetulan ngapain nih selain pengen nyari kegiatan yang emang hektik banget gitu. Aku nggak mau kayak cuma duduk di kelas, itu nggak mau. Aku orangnya pengen ketemu orang baru, terus bertukar pikiran sama orang baru gitu. Jadi aku memutuskan ikut mendaftarkan diri di program MSIB. Mbak, terus selain kan sebelum ikut MSIB itu Mbak di rumah ada kegiatan tertentu atau di kampus gitu? Sebelum aku apply MSIB ya? Iya. Sebelum aku apply MSIB itu aku ada kegiatan kampus di himpunan aku sendiri, himpunan Bahasa pendidikan bahasa Inggris. Di sana aku menjabat sebagai bendahara dan juga koordinator media informasi. Lalu selain itu aku juga memiliki kesibukan mengajar di salah satu lembaga bimbel. Di situ bertahan 6 bulan, habis itu aku buka bimbel sendiri di rumah. Tuh. Berarti sekarang di rumah juga ada bimbel? Kalau sekarang udah nggak aktif, aku hanya fokus di role yang aku
tekuni di MSIB itu sama mengerjakan skripsi untuk saat ini. Berarti buat sekarang bimbelnya libur dulu. Iya, libur dulu. Itu Nggak tahu kalau bimbel nanti. Anak SD, SMP, SMA atau Kalau di rumah cuma SD sih. SD? Buat ngisi kesibukan ya? Iya, cuman kalau SMP itu kurang sih interestnya kalau di rumahku itu. Kenapa? Kalau mereka itu kurang lebih milih suka belajar sendiri kalau di daerahku karena daerahku itu kan perdesaan ya bukan di perkotaan gitu. Jadi mereka nganggapnya kayak ada pembelajaran di luar sekolah itu ya ngapain gitu loh. Ya udah di sekolah ya udah pulang gitu. Berarti Mbak ada basic juga ini jadi guru. Maksudnya ada kayak angan-angan gitu mau jadi guru. Ya ada dong, seorang mahasiswa pendidikan masa nggak ada sih? Iya kan kadang suka ada yang nggak ada. Iya, ada. Cuman kalau sekarang karena bidang yang aku tekuni di MSIB itu berbeda ya sama yang aku ambil di perkuliahan. Jadi ya mungkin kalau dipersenkan aku mungkin lebih banyak di yang aku tekuni saat ini gitu. Berarti Mbak masuk pendidikan bahasa Inggris ya? Iya. Pendidikan bahasa Inggris itu emang sengaja masuk pendidikan bahasa Inggris atau gimana? Kalau sengaja sih itu ini ya karena kemauanku sendiri pengen improve skill in English gitu. Gimana sih pembelajaran bahasa Inggris itu yang diajarin apa aja gitu? Apa cuma ngomong doang atau apa? Ternyata enggak. Kita harus belajar kayak linguistiknya kayak mana, terus grammarnya yang bagus kayak mana, kayak gitu. Nah, menurut kamu menjadi mahasiswa pendidikan tuh kamu sendiri kan menjadi mahasiswa pendidikan nih. Kalau mahasiswa pendidikan tuh kayak mana menurutmu? Menurutku mahasiswa pendidikan tuh kan setiap orang kan punya jalannya masing-masing kan. Yes. Ada yang masuk pendidikan karena emang disuruh, ada yang masuk pendidikan karena emang niat jadi guru, ada juga yang masuk pendidikan karena ya udah yang penting kuliah gitu kan. Kalau aku lebih ke ya udah yang penting kuliah dulu. Kalau kamu mandangnya gimana? Kalau mahasiswa pendidikan yang terjun di perusahaan? Menurutku gak ada salahnya karena kan mahasiswa pendidikan pun dibekali bukan cuma dibekali dengan soft skill yang ada di kelas saja, tapi kita juga dibekali kayak hard skill juga. Misal di kelas nih, di kelas kan kita tidak melulu diajarkan tentang pendidikan, bagaimana caranya mendidik anak, bagaimana caranya mendidik siswa, tapi kan kita juga diajarkan bagaimana caranya public speaking, bagaimana caranya kita membuat artikel segala macam. Jadi kampus pendidikan tuh nggak selamanya semuanya tentang pendidikan. Kita juga bisa explore yang lain. Itu tuh balik lagi ke diri masing-masing sih sebenarnya. Tapi emang jujur masuk pendidikan tuh nggak seburuk itu, nggak yang kayak masuk pendidikan terus habis tuh ngurus murid-murid yang udah pasti jadi guru, enggak. Kita tuh masih bisa banyak explore di kampus. Itu balik lagi ke dirinya masing-masing. Iya, tergantung kita nikmati prosesnya atau enggak gitu loh. Kita mau berproses atau enggak, atau kita cuma bisa stuck di situ gitu loh. Kita mau bergerak bisa lebih baik dari sebelumnya atau enggak gitu sih. Kalau prinsip aku ya, kalau kita stuck di jalan itu terus dan enggak mau berkembang ya udah tertinggal sama zaman. Apalagi sekarang zamannya sudah digitalisasi semua ya. Banyak materi yang bisa diakses secara gratis gitu. Kadang tuh ada aku pernah nanya ke salah satu temanku, aku pernah ngajak, ayo ikut MSIB gitu kan. Terus jawabannya kayak gini, enggak takut katanya gitu kan. Boleh nggak Mbak kasih saran gitu biar teman-teman nih yang ikut MSIB, yang mau ikut MSIB tuh gak usah takut gitu. Kebetulan kemarin ada beberapa teman aku waktu aku mendaftarkan diri itu dia juga kurang interest sama kayak teman kamu gitu. Cuman waktu dia tahu aku lolos dia kayak, kamu ikut magang apa sih? Baru apa istilahnya sadar, aware gitu loh. Aware terkait program yang aku ikuti gitu. Jadi mungkin pesan aku ke teman-teman, MSIB ini program yang luar biasa yang harus diikuti, terutama mahasiswa aktif yang wajib. Menurutku ini kayak hal wajib yang harus diikuti karena ini program yang bisa menunjang apa yang kita pengen geluti gitu. Apalagi misal kamu kayak merasa salah jurusan gitu, tapi di Kampus Merdeka ini menjadi wadah buat kalian untuk berproses gitu. Jadi ya bagi kalian semua jangan takut mencoba semuanya, apapun kayak pendaftaran apapun, program apapun itu dicoba aja. Kita nggak bakal tahu hasilnya nanti seperti apa, yang penting coba aja dulu kayak gitu. Mungkin Mbak tahu
apa yang bakal didapetin kalau misalnya kita ikut MSIB? Apa yang bakal didapetin itu kayak rencana ya. Jadi sebelum kita apply MSIB kita itu harus merencanakan kita nanti setelah lulus, kita bicara langsung ke depannya ya. Setelah lulus itu kita pengen berkarir di mana kayak gitu. Berkarir di mana. Nah, ketika kita udah menentukan tujuan karir kita mau ke arah mana, kita bisa istilahnya merencanakan mau apply di MSIB itu di posisi apa kayak gitu. Karena aku udah memplanning nanti mau jadi apa setelah lulus, mau kemana. Jadi ya role yang aku ambil di MSIB ya berkaitan sama tujuan yang aku ingini setelah lulus kayak gitu. Mbak ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang belum ikut MSIB biar tertarik ikut MSIB, biar gak takut lagi ikut MSIB? Gini, menurut aku ya, kalian tuh jangan pernah takut mencoba hal baru, jangan pernah kayak minder dengan background kalian itu punya potensi yang harus digali. Dan aku punya quote yang mungkin ini cuma sedikit tapi berkesan banget. Jadi kesuksesan itu bukan milik orang pintar, tapi kesuksesan itu milik orang yang berani mencoba hal baru, berani keluar dari zona nyaman kayak gitu. Jadi kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak coba kayak gitu. Gimana? Udah? Apa ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman? Menurutku apa ya? Menurutku gini, ada yang perlu aku sampaikan ke teman-teman. Apalagi teman-teman yang masih mahasiswa semester 1, 2, 3, 4, 5. Itu masih mahasiswa produktifnya ya. Jadi manfaatkan status mahasiswa aktif kalian, ikuti semua organisasi yang ada. Jangan semua, beberapa organisasi yang memang kamu pengen grow up di sana. Lalu dari organisasi itu nanti kamu bisa apply di internship. Jadi organisasi sama internship itu bukan pilihan, tapi harus berjalan dengan beriringan kayak gitu. Jadi kamu dapat internship itu karena pengalaman organisasi kamu kayak gitu. Kamu nggak bakal dapat internship kalau nggak punya background pengalaman di organisasi kayak gitu menurut aku. Jadi habiskan waktumu di maba itu buat di organisasi, lalu di semester 5 kamu apply sebanyak-banyaknya di internship. Nanti dari kedua pengalaman tersebut nanti bakal membantu kamu ketika setelah lulus gitu. Karena apalagi sekarang ya, aku lihat requirement di beberapa lowongan loker tuh minimal harus berpengalaman 1 tahun gitu. 1 tahun kita padahal baru lulus gitu istilahnya, baru lulus disuruh berpengalaman 1 tahun, ini nyari pengalaman di mana? Sebenarnya pengalaman itu bisa digali ketika kita masih mahasiswa kayak gitu. Nah, pengalaman itu nggak melulu harus kerja, pure kerja. Pengalaman magang itu bisa dinamakan kerja. Lalu pengalaman organisasi itu dinamakan organizational experience. Itu tetap masuk di pengalaman kayak gitu sih. Jadi pesan aku buat teman-teman, jangan sia-siakan status mahasiswa aktif kalian. Manfaatkan status mahasiswa kalian sebaik mungkin. Karena aku sendiri baru merasakan hektik-hektiknya sebagai mahasiswa aktif itu di semester 7 sampai semester 8 ini. Karena menghandle beberapa proyekan luar dan mengikuti beberapa program yang ada di MSIB kayak gitu. Ya buat teman-teman yang masih takut buat ikut MSIB, yang masih ragu ikut MSIB, gak ada salahnya kita ikut MSIB. Jadi gak ada alasan buat kita mahasiswa pendidikan untuk terus berdiam diri di kampus, tetap cari pengalaman baru. Karena di kampus itu kita gak boleh diem aja di kelas, kita juga harus mencari pengalaman yang gak kita dapetin kalau misalnya kita nggak kuliah. Oke Mbak Ovi, kita say goodbye dulu ke penonton. Bye-bye.